Terus kalau standar organisasi atau yang terkait pemasukan pengeluaran urusan manajemen itu di luar ilmu kulo. Atau kalender pagi biro badi biro itu di luar ilmu kulo. Jelas kabeh butuh pemasukan, dia butuh pengeluaran gitu. Tapi kalau sing badhe matur tentang sejarah-sejarah tentang Quran. Terus di antara sing dipegang para ulama niku bahwa ta'limul Quran as-sibyan yudfi'u ghadabal jabbar. Mulang ancah cilik niku saged yudfi'u ghadabal jabbar, saged meredam dukane Allah. Tentu kita dalam hidup itu banyak salah. Kita butuh hal-hal sing dadekne yudfi'u ghadabal jabbar, saged meredam dukane Allah. Iki kula cerita kitab-kitab sing sering diwaos riyen diwaos keluarga Yampuk termasuk Usulin. Namanya kitab Nihayatul Qaulil Mufid. Ada 3 kitab yang mau saya baca tentang mriki sebagai tradisi guru-guru kita pakai kitab ini. 1 Syafaatul Quran itu sing benten kalian syafaat lainnya adalah kalau syafaat lainnya itu orang kadung disiksa. Jadi kadung disiksa di neraka atau ngalami hisab atau ngalami apa, baru musafeh yang memberi syafaat ini menolong. Jadi cara wong sadung babak belur gosong, kadung gosong. Tapi nak syafaat Quran itu yatfa anhul adab. Jadi orang itu harusnya disiksa menjadi tidak disiksa. Jadi itu bedanya napa? Itu yang sering dipakai. Ya, mungkin nak sirate kitabe difoto, potongannya rapati dhewe. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'un wa shadiqun musaddaqun. Malam yashfa' lahul Qur'anu yaumal qiyamati kabahu wa finnari ala wajhi. Jadi Quran adalah syafi' musaffa'. Quran mensyafaati dan diberi hak syafaat. Siapapun yang tidak disyafaati Quran di hari kiamat kabahu wa finnar ala wajhi, maka akan dijungkalkan sama Allah masuk neraka. Maka memiliki dawe mu'alife ini yang agak aneh, agak spesial. Li anna syafa'atahu mani'atun minad dukhuli fil azabi wa syafa'ata ghairihi mukhrijatun lahu min ba'di wuqu'i. Ini yang membedakan kalau syafaatul Quran orang itu yang harusnya diadab menjadi tidak diadab. Jadi orang enak lah. Harusnya kena menjadi tidak kena. Tapi kalau syafaat lainnya yang kadung kena diambil. Hanya kadung babak belur cara wong wis gosong. Wis gosong cara duduk mungkar nakir itu hancur. Kayak nulungi wong sing utange akeh lho wis kadung bangkrut. Ribet. Mendingan mestine diutang dadi ra diutang mergo ditulung wong kan rung kadung isin. Milih ndi sampean? Milih niku Gus. Milih niku. Ojo joro-joro nyinggung aku Gus. Lho ora nyinggung. Ya dadi enak ndi? Rabi salah pilih kadung babak belur pegatan ambek ditetir ra sido rabi iku. Jadi ya Allah wasmale ini ngangge li anna syafa'atahu karena sak temne syafaat Quran mani'atun minad dukhuli fil adab wa syafa'atu ghairihi wa li anna syafa'atu ghairihi mukhrijatun lahu min ba'di wuqu'. Terus intinya syafaat Quran spesial karena menghalangi kita dari mendapat adab. Kalau syafaat lainnya itu ya tetap menolong kita tapi kadung kena. Tapi ya lumayan masih ada harapan. Jadi ini kitab-kitab yang diagem para guru termasuk Yampuk itu sering pakai kitab ini supaya kita tahu lah bahwa guru kita itu tidak orang yang mutadid yang ngawiti atau yang memulai dengan cara-cara itu, tapi yang mutadid mengikuti fatwa-fatwa ulama itu yang jenengan pegang.
Tapi yang jelas memang ada riwayat tadi bahwa mulang Quran cacilik itu yudfi'ul ghadabal bisa meredam dukane Allah SWT. Nah kemudian ini wilayah yang saya kampanyakan terus, ini kitab At-Tirmidzi. Kalau tadi kitab tadi Hadul Mufid, ini kitab Sunan Tirmidzi juz 4. Lo yakin nak labih kan? Oh mboten. Nek ora sing dipelajarke ning ngene. Ayo duwe ora iso maca. Ora duwe. Ampun ngoten nggih mesake. Mboten malah untuk ganjaran dene nak gojlok ora untuk ganjaran. Nek aku gojlok dosa kan dosaku kurang kan? Dene ganjarane tambah. Aku surplus kurang gak masalah. Transfer. Iya transfer kan. Misalnya ganjaranku 1 miliar kalau 1.000 tak kan kowe kan enteng guys. Terus gitu. Enggak ngefek. Ora kalau. Misalnya dekne nuntut aku dosane dekne ning aku lho akeh. Kok iso? Iya betul. Wayang turu rene gagu wis. Oh iya. Bocah dosa nek ora diterangno ora paham. Ya. Wayang turu kok iso di. Lah iso digagu ora Dosa gede teman. Gede teman tenan. Nah, ini yang saya kampanyakan. Sebenarnya tuku kita berapa mobil Tirmidzi? Coba semua. Kopi itu Gus, cak durunge. Jadi penderek ya ini semua ten kabeh tipikal itu. Ke pengiran Sukron. Bangilan. Seru itu ini cerita. Mbah Mun sudah terkenal aku. Kowe cerita ya Dek nek. Gara-gara wong Arab muni Sukron do Mbah roh kula ora roh. Padahal biasa ngomongnya Sukron. Terima kasih. Wong Arab juga ketemu kancane Sukron. Lho Mbah yang mriki kenal kula ora kenal. Sukron. Kemudian paling koplak Sukron. Koplak kafe Gus. Iki kula waca ya. Mangkara al-Qur'ana wastadharahu fa ahalla halala wa harrama harama adkhalahu wa bihil jannah wa syafa'ahu fi asratin min ahli baiti kulluhum qad wajabat lahun nar. Ini yang kadang-kadang orang Quran nggak fair cara baca hadis ini. Mau orang yang membaca Quran, sebenarnya kalimatnya itu ada 3 aturan. Baca Quran, wastadharahu begitu jelas cara bacanya. Terus fa'ahalla halalah berkontribusi menentukan mana yang dihalalkan Quran, mana yang diharamkan Quran. Itu kalau pembacaannya memenuhi 3 kriteria ini baru Quran diberi hak mensafaati. Jadi ada kapasitas tersafaati kayak yang pertama tadi. Sekedar baca itu kapasitasnya itu tersafaati. Tapi kalau bacanya memenuhi 3 hal ini kapasitasnya mensafaati. Jadi cara wong di duwe 1 juta itu kapasitasnya mau iso mangan gak kelaparan. Ini nak 1 miliar itu menolong orang. Nah, yang bisa mensafaati itu syaratnya 3 itu tadi. Dia baca wastadharahu, bacaannya begitu jelas. Terus fa'ahalla halala wa harrama harama, dia proporsional mana yang dihalalkan Allah, mana yang diharamkan Allah. Itu mensafaati 10 keluarganya yang harusnya harus masuk neraka. Qad wajabat lahunnar, bukan sekedar potensi masuk neraka, memang harus masuk neraka. Padahal harus masuk neraka itu dosa koyok nyun sewu zina, maling yang enggak tobat, tarkul wajibat, jadi dosa ekstrim. Nah dosa wajibno sarongan itu ya dosa tapi ra tapi jelas dosa karena cara Sulam Taufik jelas ijabuma lam yajib itu dalam daftar dosa besar. Itu kalau muni dosa cilik sak ringan wae. Sulam Taufik itu ringan. Mbah Mun tuh dulu nyai, ketika nyai singkat cerita ada beberapa santri yang kulino tirakat tertentu, poso, muteh, ada tirakat tertentu. Ketika mondok sarang itu kaget karena di sarang nggak ada tirakat-tirakat seperti itu. Nah, santri yang pernah mondok tirakat itu kan koyok prasrek mondok orang tirakat itu gak seru. Itu dulu saya juga iskalnya kok Mbah Mun begitu tidak cocoknya sama orang yang selalu tirakat. Akhirnya singkat cerita Mbah Mun duka, tapi duka ilmiah. Ruang samu kiai mulai bener timbang aku.
kiaimu itu ijabu malam yajib. Wajib barang ra wajib. Mute. Wah, akhirnya terus santri angkat terusan ra tirakat. Sajane Mbak Mun ngendikan iku untuk kontrol supaya orang nggak berlebihan, tapi alhamdulillah ada keterusan malah ra poso. Poso Ramadan toh. Tapi memang di kalangan ilmu itu memang beda ya. Jadi di kalangan tirakat punya cara hujahnya sendiri, yaitu ngelatih ngekang hawa nafsu. Tapi ilmu punya konstitusi. Bahaya kalau Islam ada syariat baru yaitu mewajibkan sesuatu yang tidak. Nah, wong sing kaya labik iki silinge kok sing ra wajib selawase ra wajib. Ciri khas ra wajib kok ora usah dilakoni. Lah kalimat iku sing mari salah. Ciri khas ora wajib itu oleh dilakoni, oleh ditinggal. Tapi ngomong milih oleh ditinggal tok. Aku nih sing ora. Di kula terus lagi. Nah, kenapa ada kalimat wastadharohu dan bacaannya itu begitu jelas. Ini jelas menurut ahlul ilmi, bukan menurut ulama tajwid. Kalau ulama tajwid kan standar masalah idhar, idgham. Itu lebih dari itu, jelas menurut paparan makna. Misalnya gini, contoh yang gampang Yasin aja lah. Fala yahzunka qauluhum. Itu Anda harus wakaf. Karena kalimat itu kalau kamu baca langsung itu inna na'lamu itu jadi maqaulul qaulnya qaulu. Jadi terjemahnya jadi gini, Muhammad kamu jangan susah oleh ocehan mereka, oleh omongan mereka. Omongan mereka berupa inna na'lamu ma yusiruna wa ma yulinun. Itu fatal sekali. Tapi yang benar adalah Muhammad kamu jangan susah oleh omongan mereka yang komentari Anda, kamu tidak rasul, kamu tidak nabi. Itu Allah menghibur kekasihnya. Kemudian Allah menghiburnya dengan inna na'lamu ma yusiruna ma yulinun. Aku itu ngerti Muhammad apa yang disimpan mereka dan apa yang dipertontonkan mereka. Itu sampai delok teng Quran mesti kabeh diisi mem itu waqaf lazim. Karena kalau dibaca terus fatal. Nah, orang-orang yang hanya nekuni tajwid biasanya ceroboh di waqaf-waqaf seperti ini. Apalagi tahdilan nak kesuwen gemengi sangu 20.000 kok maca bener kan ya rugi. Jadi ribet kan kena wong-wong orderan kan 20.000. Ada lagi yang lebih fatal ketimbang itu, yaitu bab sakta. Napa? Sakta. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Andai kan tidak ada sakta, itu ada tasallutul amil, yaitu amil walam yaj'al kepada lafaz qaiman. Padahal amil hanya tasallut hanya punya efek ke iwajan. Jadi nak cara maknani walam yaj'al lan ora gawe sapa Allah lagu maring Quran ora digawe iwajan ing bengkok. Nak mbok waca langsung qaiman yo ora gawe jejeg. Jadi Quran yo ora bengkok, ora jejeg, kafir sampean namanya. Ora temu dosa gede kafir. Kok Quran iku ora bengkok, ora jejeg. Makanya ulama mengatakan harus disakta, harus diwakaf, harus ditaktek. Soal sakta mau istilah Imam Asim, siapapun yang melanggar tidak dosa. Kalau dia ngikuti imam lain, tapi tetap ditaktek, diputus. Meskipun itu kamu namakan wakaf, sakta, kebetulan kita nama itu sakta. Nah, mbok sakta, itu dadine badal sangka mafhum. Berarti oleh maknanya ngene, walam yaj'al lan ora gawe sapa Allah lalu maring Quran ora digawe iwajan ing bengkok. Mandek. Ora bengkok iku apa? Oh iya, tegese Quran iku. Sehingga keharusan begini itu wajib. Makanya fa'innal fasla yufidu qat'a amma qablah. Karena dengan dipisah itu artinya tidak sama. Ya kata kau sini jenenge mustamsikin. Mustamsikin. Misalnya ngomong ngene. Cok ngaji ambek ngene lho, kewalik-walik. Cok ojo ngaji mbek Pak Labib. Jeda mustamsikin, maknanya ojo ngaji labib, ngajine mustamsikin. Karena jeda. Tapi sekali ngomongnya langsung, ojo ngaji labib, mustamsikin, iki, semuanya al-manhi. Sesuatunya dilarang. Kali. Cok ngaku ojo tukono sate, mandek, pecel. Maknanya ojo sate tapi pecel. Tapi kalau ngomongnya nerocos, ojo tukono sate, pecel, rawon, semuanya larangan. Nah, ini pentingnya ulama. Jika sakta itu gak main-main, memang harus kita lakukan. Karena dengan cara itu tidak ada tasallutul amil walam yaj'al kepada lafaz
qayyiman. Nah, baca itu harus sampai seperti itu. Wastadharuhu. Kita tahu betul kalau cara baca seperti itu karena efek kalau tidak seperti itu fatal. Jadi kita baca walam yaj'al lahu aywaja. Terus kita ada debat kecil tentang itu waqaf apa sakta, nggak masalah. Sementing ditaktek, apa? Ditaktek itu diputus dari kalimat ini ke kalimat. Nah, jadi yang bisa mensafaati bukan sekedar yang baca Quran, tapi mensafaati loh ya. Kalau tersafaati itu cukup hanya baca secara benar itu tersafaati. Tapi kalau untuk bisa mensafaati itu harus memenuhi 3 hal: baca, istidhar, terus fa'ahallah halalah wa harramah. Jadi ada sekian fatal kalau kita tidak perhatikan. Itu tadi, terutama wakaf. Makanya kitab-kitab tajwid yang dikarang orang alim kayak Ibnu Jazari itu nggak pernah lupa mengingatkan wakaf. Babak tajwidi kalil hurufi labudda min ma'rifatil hukufi. Karena Imam Jazari tahu betul sekali wakaf salah itu naif senaif-naifnya dan fatal sefatal-fatalnya. Bagi yang ngerti betul, misalnya zaman baca walam yaj'allahu aywaja qayyimah itu ngeri betul. Itu sama dengan jangan belikan sate, pecel, rawon. Semuanya berarti yang terlarang. Tapi sekali wakaf, ojo tukokno sate, mandek, pecel. Maka pecel ini kesimpulan nak sate, tapi walam yaj'allahu aywaja, Allah tidak menjadikan Quran itu bengkok, mandek. Maknanya enggak bengkok, qayyim. Makanya baca Quran harus apa? Mangkor al-Quran wastadharuhu, harus jelas. Duduk perkara ini jelas, duduk i'rabe jelas, duduk wakofe. Karena sekali tidak ribet. Makanya wakaf sekali salah itu repot. Misalnya ini, yudkhilu may yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimina a'adda lahu. Misalnya terus ke wakaf, yudkhilu may yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimin. Berarti maknanya apa? Allah memasukkan ke rahmatnya orang-orang yang dikehendaki dan memasukkan orang-orang zalim ke rahmatnya. Harus diwakaf. Karena wadh-dhalim ini amilnya a'adda lahum. Untuk yang zalim disediakan azaban alimah. Tapi sekali ke salah wakaf jadinya termasuk yang ikut masuk rahmat. Ada lagi wasol yang salah fatal, kena pen disakti malaikat, dikuli malaikat. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun. Itu harus wakaf. Sudah nyata kita Allah kepada mereka yang kafir bahwa annahum ashabun nar, mereka pasti penduduk neraka. Terusannya ayat alladzina yahmilunal arsy. Itu kalau kamu baca langsung berarti alladzina itu jadi badal dari ashabun nar. Ashabun nar itu sapa? Alladzina yahmilunal arsy, yaitu malaikat yang membawa arsy. Wah, itu Jibril mesti marah besar. Malaikat coba arani ashabun nar. Maka di situ harus wakaf. Lane sing semaan iku hati-hati, aja mentang-mentang lanyah terus ashabun nar alladzina mbahmu ora ono wacanan bahaya. Karena di situ harus wakaf, annahum ashabun nar wakaf, terus mubtada. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna. Jadi alladzina utai para malaikat yahmiluna kang nggawa sapa malaikat al-arsya ing aras. Alladzina wa man haulahu iku yusabbihuna bihamdi rabbihim. Jadi alladzina di situ mubtada yang khabarnya yusabbihun, para malaikat pembawa aras kegiatannya selalu baca tasbih. Tapi sekali kamu baca terus itu akan jadi badal dari ashabun nar. Malaikat. Ya mangkel malaikat. Nah, ini peringatan ya. Makanya saya mohon bagi para guru-guru dan para penasihatnya guru-guru, kalau guru-guru ustadz-ustadzah tidak bisa wakaf, yang ngikuti wakaf yang ada panduannya. Sekali mem ya harus benar-benar wakaf. Sekali lah ya jangan wakaf. Karena kamu nggak tahu maknanya. Kalau nggak tahu ya ikut prosedur. Walaupun ikut protokol. Walaupun di wonten kok anune nomere terus landur gitu. Iya, semoga anu protokol lah. Kan ono aku sebenarnya bingung iki. Ayat kan ono tulisane apa kan jenenge angka kok. Tapi nurun lah ngono iki. Iya. Lah kok niku digeret kok mandek-mandek.
Keret. Apakah bunder ono nomor iki harus wakaf atau nak nduri ono lagu? Nah, itu menjadi perdebatan ulama. Kalau kita bilang setiap ayat itu boleh wakaf, nyatanya ada contoh yang ayat tapi makanya ini kan perdebatan. Makanya kalau ndak ikut protap saja lah. Kalau rapati pinter-pinter banget. Loh, nah aku dijak oleh sah halalan thayyibah. Aku ora jelas aku Pak Alim biyen lho, Pak. Biar Pak Alim tok. biar. Ora ngerti kok ono lalang ngono kuwi. Pokoke esuk-esuk ngaji ngono ae kae. Ora Islam ngono sampe. Aku ngerti nek ora jelas ora usah. Buatan ini takbir ya, peringatan keras bagi jenengan bahwa bagi yang ahli salah wakaf itu naif betul. Saya ulang, bagi yang ahli salah wakaf itu naif betul. Misalnya jenengan mentang-mentang apalanya terus misalnya anda ashabun nari ladina dari malaikat sing ngrungokno wah semua wong darani ashabun nar. Itu fatal betul. Jadi cobalah kita makanya harusnya orang-orang Quran pun kalau dalil untuk yang mensyafaati itu 3, bacanya benar, istidhar, terus ketiga fa'ahallah. Jadi yang bisa mensyafaati itu mangkor al-Quran wastadzarahu fa'ahallah halalah wa harrama haram. Itu lagi syafa'ahu wa fi asyratin min ahli baiti kulluhum wajabat lahun. Nah, itu bisa mensyafaatinya nyafaati labik ku enteng. Piye-piye salat mondok sarang enteng. Apa gak wajib mlebokno labik neraka? Siji tau mondok, nomor loro nang donya seloro kabeh, gak wajib. Sing mburi aja kowe. Loro kabeh kok jadi. Wis gak ngerti kabeh. Wis jenenge saya nyepake perkara sing wis. Tapi syafaatnya Quran tuh mensyafaati orang yang seharusnya masuk. Paribasane bapakmu selawase ra salat paribas. Itu kan jatah neraka. Itu saking keramatnya Quran, menjadi Quran itu apa? Tapi anaknya syaratnya macamnya Quran yang memenuhi 3 kriteria tadi. Orang sekedar moco tajwidnya bener enggak, tapi wastad harum. Lo rasanya kan beda kan, meskipun sampean sakta yang orang ngerti ke orang itu beda, tekanannya beda. Sampean alim, suaranya apik, tajwidnya bener. Tapi kalau nggak paham maknanya, cara mensakta itu beda meskipun sudah benar. Tapi bagi yang ngerti, itu memang terus kagum ke kualitas Quran. Kenapa disakta? Karena memang tidak ada tasallutul amil walam yaj'al itu tidak ngefek ke iwat qayyimah. Lane walam yaj'al lan ora gawe sapa Allah lan mari Quran ora digawe iwajan ing manda. Terus orang berkesimpulan, mana daerah bengkok piye? Qayyim. Lane diarani lafat mafhum. Tapi nak bawa terus ya kayak mau, cung aja tuku pecel, rawon, sate, semuanya larang. Tapi nak jeda, maknanya kebalikannya. Tapi saya itu pondok-pondok Quran itu tidak menyediakan itu, karena ngiranya itu mau aturan bacaan. Itu keliru, itu enggak aturan bacaan, itu penentu makna. Jadi ini bukan sekedar aturan bacaan. Memang fatal kalau tidak ya, kalau gitu nggak diindahkan, ya kan efeknya di makna bukan sekedar baca. Efeknya itu di makna. Kalau ini Gus, ada Al-Quran itu ada wakaf haram. Innal insana lafi khusr. Oh, kalau itu enggak, kalau itu Wahabi. Maksudnya gini, jadi kalau berhenti di situ katanya haram. Enggak, kalau itu jadi wakaf-wakaf yang seperti itu kan hanya sanad ya. Kebetulan kita punya sanad-sanad lafi husnillah itu kan sama dengan semua kita inna abana lafi dhalalin mubin ini kullu Yusuf itu memang keharusan yang hanya berdasar sanad. Kebetulan kita punya guru-guru yang cara baca seperti itu. Tapi kalau misalnya ada yang baca innal insana lafi khusr ya tetap tidak sampai haram. Satu rasul ayat itu adalah rasul masyhur kan di kitab-kitab. Meskipun saling terkait asal rasul ayat tetap boleh wakaf. Itu sudah konsensus. Jadi siapapun nggak boleh bantah itu. Jadi mau niku kula terjawab dengan niki. Napa niki jawaban niki? Terberiku wonten. Selawase aku bagian jawab ke bagian takon. Berarti khusr terus ilala itu tidak. Cuma kebetulan sanad-sanad kita bacanya ilah. Sama kan lafi dhalalin. Sebenarnya nggak apa-apa wakaf, cuma kebetulan sanad-sanad kita untuk itu terus
afi dhalalin mubin. Nah, kita ini hanya mengaramkan yang fatal secara makna kayak tadi. Walam yaj'alahu wajah. Jadi nek ibu angen-angen sakta itu rasional. Kalau bolak-balik nyontono teng Yasin sing terkenal. Mergo nyontono iki nek sing terkenal ora ro. Orang ketika dibangunkan dari kubur, mesti pertanyaannya memba'atana mimar betul. Sing nangekno aku iku sapa? Tentu penjawab itu bukan penanya, sama lagi penjawab itu bukan penanya. Akhirnya diwakofno, disakta. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalin. Berarti sing tangi kok kubur takok, mam ka'asana mim marqadina. Sing nangekno aku iku sapa? Mandek. Terus oleh malaikat dijawab, hadza ma wa'adar rahman. Karena dua makalah ini dari qail yang berbeda. Qail pertama qail mustafhim, orang tanya. Qail kedua, qail mujawib yang jawab. Nah, berhubung dari orang yang berbeda, yang satu penanya, yang satu penjawab. Makanya disakta. Mam ka'asana mimar qadina. Lah nek mbok waca langsung ra, sing nangekno aku sapa, sing nangekno Allah lho, takok-takok dhewe. Jadi sakta itu bagi penelitinya kayak kita itu memang keharusan. Berarti sampean ning Jogja kuwi bahas kuwi lho. Iya, masuk iki. Bae kowe barang. Nek masjid kulon. Jadi tak ijazahi ora mati-mati, mergo ijazahe mati sing lakoni ora mati. Ngefek. Kalau nganu Mas, itu kan Al-Quran cetakan yang Indonesia dengan cetakan Arab itu kok wakaf-wakafnya Pak itu kok berbeda Beda-beda. itu. Tapi kalau yang perbedaan antar ulama itu pasti tidak ada yang fatal. Karena kita punya konsensus. Yang penting ojo ulama versi awam, sing awam sing fatal. Ya, kalau versi ulama itu pasti karena begini. Ulama itu ada dua dalam ilmu wakaf. Ada partai-partai sunnah Rasul, pokoknya sebenarnya yang berayat, Rasul ayat boleh wakaf. Ada yang partai memang wakaf itu harus tamam. Tamam itu tidak ada kaitan sama sekali, kalam sudah tam. Sehingga kita nganggap misalnya Fatihah ya tamnya di Maliki Yaumiddin. Tapi ulama ini minoritas karena Nabi dulu kalau baca per ayat berhenti. Nah akhirnya terus ulama gawe istilah baru yang sebetulnya agak aneh, terus qaf lam al-waqfu aula. Ya. Jadi, nah zaman Mbak Arwani malah wakaf itu banyak sekali kan, ada qaf, qila, waqaf, ada jim, jawaz. Nah, qaf, wakaf mutlak kan dulu itu banyak sekali. Sekarang kan disederhanakan. Yang qaf hilang, tok juga hilang. Karena yang bias hanya tulis qaf lam ada alif lamnya, singkatan al-waqfu. Kalau dulu enggak ada tok itu waqaf mutlak, masih ada qaf qila waqaf. Itu kebanyakan. Artinya kebanyakan karena itu saling indirat, saling apa? Masuk. Jadi yang penting gini, ngaji itu sama ahlinya. Kadang orang ahli betul di tajwid tapi tidak ahli makna. Kita kan tidak pernah sempurna, nggak apa-apa kita saling melengkapi. Nggak apa-apa. Yang jelas saya pastikan yang bisa mensyafaati harus memenuhi 3 kriteria. Bacaannya benar, pemaknaannya benar, kemudian fa'ahallah halalah wahroh. Nah kenapa ini penting fa'ahallah halalah? Coba apa artinya kamu baca fasih la ta'kulur riba, bacanya benar. Kemudian Anda sendiri riba. Hanya karena nggak ngerti definisi riba. Banyak orang yang Qur'annya lanyah, dia ikut bisnis tertentu yang di situ ada unsur riba hanya karena nggak ngerti definisi riba. Awal pelanggaran itu terus dimulai karena tidak tahu. Umumnya orang bilang riba kan hanya rentenir, padahal enggak, riba itu filmat umat. Paham kan? Banyak bentuk riba. Kullu qardin jarra naf'an ya fawar. Jadi seperti ini itu riba kalau dalam ulama. Misalnya Labib punya utang saya 1 juta. Ya, punya utang saya 1 juta. Pekerja normal 1 hari itu 100.000. Berhubung Labib diutang aku, "Bik sesuk kerja ning nggonku tapi tak gaji 50.000." Itu riba saya. Karena apa? Memanfaatkan utangnya dia, hakikatnya kan saya badi 50.000. Labib rawani nolak daripada ditagih mendingan kerja 20 hari. Itu ya kullu qardin jarra naf'an fawar riba. Bener.
utang yang menjadikan keuntungan pribadi. Saya ulang lagi, itu banyak yang melakukan. Jadi memang jarang nyancang ambek jasa, no? Yang saat ini niku nggarap anu sampai jagung niku diutangi kan lho. Apa jenenge bibite, mese niku. Berarti kan makanya kedah anu sing tutup dole kali kula. Ini kan berarti udah kok pinter oleh biasa. Oh, saya mau fatwa. Apa ngono tau mondok sawangane kok maju. supaya berarti. Iya, sawangane kancane pinter malah. Ya. Lah ya lagi pinggir tok sakmene katut pintu. Waduh. Sing repot aku sing katut kok. Atur. Biar. Jadi banyak orang yang nggak ngerti definisi riba. Padahal setelah diangen-angen dohirnya tadi. Kan dewe Nabi kan kullu qardin jarra naf'an wa fi riwayatin manfaatan bawar riba. Ya tadi, labik di utang aku 1 juta. Secara psikologi kan wis don itu keok. Aku kerja nih gonku, kerja nih gonku saulan tapi tak gaji mau 50.000. Kira-kira mau nggak? Kan mau. Padahal gaji dasar 50.000, 100.000. Berarti per hari saya untung berapa? 50. Kalau kali 1 bulan sudah 750.000. Nah, orang yang nggak ngerti kiranya riba itu mau labik di utang aku 1 juta, terus tak kon bayar 1 juta 200. Rata-rata orang awam tahunya riba kan yang itu. Itu rano kemajuan. Nah, itu sekaruan agar wong roh. Tapi sebetulnya nggak termasuk riba adalah saya memperbudak dia berdasar dia punya utang. Jadi misalnya dalam keadaan ngono kok terus anakmu kudu mbok rabi aku, adikmu kudu tak rabi. Iku ya melok riba pisan karena memak lho iya kan manfaatkan kok. Akeh wong ngono iku. Lho kok bakas wong liya apa? Maksudnya banyak kejadian. Lho sama tak elek kok tuwe ayu berarti ditangi kae. Lho. Seneng kok nuduh wong iki. Ora iso masuk akal lho. Wong ora apik kae iku ayu. Mesti ditangi karo wong ora asut iki. Ora percaya aku. Kayak gitu, senengane nuduh wong. Ora. Angel daftarno kowe wali, kasotem cek dulu. Maksudnya kayak rong kelas lo nak wong elek to ayu. Iya, wong pate nongkok. Iso lho. Tanya. Itu kabeh ki Allah. Iya, itu aja. Apa itu? Sebab Ya jadi kula suwun kabeh sing seneng Quran ya semoga meskipun kita tidak sempurna, tapi boyo nak dalil proporsional. Jadi yang punya hak mensafaati itu syaratnya. Tapi kalau tersafaati memang syaratnya enggak. Ibarat gitu ya, kalau sekedar hidup itu banyak orang mampu. Hidup 1 juta, di beras setengah pintal bisa. Tapi kalau menghidupi orang lain dia harus kaya. Beda kan? Sekedar hidup itu lebih mudah, tapi bisa menghidupi orang lain. Nah, sekedar iso ngaji itu banyak, tapi bisa mengajikan orang lain. Sabar itu gampang, ini nyabari labik, wah angel. Pokoknya terkait wong liya itu berat. Aku nyabari nasibku dhewe iku gampang. Saya dicoba di konco labik, wah sumpek tenan. Rene Rena itu mesti go masalah. Kadang gue cacah Anwar sing padha masalah. Iya. Itu masalah kabeh. Nah, ngeluh kabeh wonge. Alasannya itu saya kira bangun matur dengan bukannya apa. Aku mari si bangun itu, mari si ilmu nih, antem ini dari itu. Termasuk kawin. Kawin itu belum bisa menafkahi istri. Ya normalnya gitu. Kecuali kayak ganteng, bojomu segelem. Jadi dia nilai lebih. Keremu ditutup gantengmu. Nek elek kere orang nasab. Nggak modal ya. Itu. Jadi riba itu sebut Abu Hanifah itu kalau kepanasan, pernah beliau itu kepanasan. Terus ngiyup ning omahe wong. Pertama ya asik. Suwe-suwe eling nak sing di omah itu diutang dek. Iku melayu dek. Jangan-jangan saya termasuk memanfaatkan utang. Padahal hanya sesepele itu. Khawatir masuk puluh perden jarro. Maka masyhur termasuk sufinya Abu Hanifah itu nak ketemu wong sing utang, iku dekne sing mlayu. Wedi nak wong iku isin. Kramate Abu Hanifah itu, mulane nak diutang atau Abu Hanifah. Sami kula guys, sami kula mlayu. Jadi Abu Hanifah nak ketemu sing utang dekne, sing mlayu ora sing utang. Sing utang iki. Abu Hanifah. Lah kula kan mlayune nagih. Lari ngoyak malah. Jadi termasuk sebab keramat Abu Hanifah itu ngono.
wong kok saleh ngono. Gara-gara ngono dadi wali. Oh iya. Mana jajal. Kowe ngutangi Pak Mustamsikin sak miliar, terus tak ketemu kowe sik kemarin. Itu isin. Ya jadi ben sampean ngerti ya mangkor Al-Qur'an wastadharu fa'ahalla halalah wa harrama haramai adkhalahu wa jannah wa syafa'ahu fi asratin min ahli baiti sing kulluhum wajabat wajabat. Karena istidlal itu penting. Coba jenengan selama ini kan murid pondok Kudus, murid pondok Semarang, murid pondok. Saya yakin semuanya mempraktekkan sakta. Tapi tidak sepuas saya ketika mempraktekkan sakta karena tahu filosofinya. Hanya terus kagum bahwa Quran afshahul lughat, kagum bahwa Quran jami'ul kalim. Karena tahu. Tapi nak tahu kan mau monoton dari guru ngono ya wis. Itu semua. Tapi nak paham itu kan ada kebanggaan. Marem. Qayyimah Terus bangga bahwa Quran itu jamek, bahwa Quran afshahul lughat. Itu bisa jadi wali. Oh iya iso. Bisa jadi wali ya. Gara-gara qiraah sudah jadi wali. Iya jalur ilmu. Mulane sing jalur ilmu ini ketemu kelah ra ngefek. Jadi ora terkontaminasi wong ora jelas-jelas. Nak wali amatir iku iso terkontaminasi. Nek sangko jalur ilmu iku aman, lurus. Bukan sing dhuwur dadi kena angin ra ngefek. Terus masalah riba itu. Iya. Ketika seorang guru seperti guru Madura saya kan DPP, MPK. Urusan Quran tak kok untuk riba kuwi. Kok nang wilayah sensitif. Ya. Maksudnya ketika mengerjakan seorang guru murid Memperkerjakan apa? Ada seorang murid kasih kerjaan guru. Nah ini karena guru saya biasanya dibayar 100, dibayar 110 kan. Karena guru itu tak bayar 110 biasanya 100. Itu termasuk riba. Oh enggak, itu bagus. Kan enggak dimulai dari korden. Tadi kan sudah diterangkan. Yang dikatakan riba dimulai utang piutang, terus posisi yang utang diperes gitu aja lah kira-kira. Manfaatkan. Kan dimulainya dari terjadi orden. Utang. Iya. Dong. Ampun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma kesuwen Mau kalih mun ini 3. Wes tak tumpuk berarti. Maksudnya wis tak selipno ning makalah. Iki nggih loro. Nanya. Sarang segala. Nggih. Kalau ini sekedar malih badhe ning sarang. Nggih, matur nuwun sanget Gus. Nika sampun marem saged ngaos dhateng Gus Baha. Terus nika badhe nyuwun jasa doa.